Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para orang tua dan anak usaha sekalian dimanapun berada, hari ini kita belajar tentang yang namanya jujur. Jujur ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam sebuah artikel di internet yang pernah saya dapatkan di tahun 2009, bahwa yang namanya jujur ini adalah nomor 2 yang paling banyak dicari di perusahaan di Amerika. 450 perusahaan itu disurvei, ya, maka didapatlah yang pertama yang dicari dalam sebuah perusahaan itu adalah komunikasi, yang kedua adalah kejujuran, dan baru yang lain-lain, ya. Dan terkait IP, ya, nilai rapor ataupun nilai ijazah itu berada di peringkat 20, ya, 21. Kalau sekarang sudah 25, ya, dia berada di peringkat 23. Jadi pintaran seseorang itu tidak terlalu dibutuhkan, ya, dalam sebuah perusahaan yang notabene yang namanya perusahaan itu mengandalkan skill, ya, kemampuan. Ini yang paling dicari itu adalah komunikasi. Komunikasi seperti apa? Tentu komunikasi yang baik, yang jujur, ya, komunikasi yang santun, yang tidak memisah ataupun memecah belah, ya. Untuk komunikasi yang memiliki wawasan yang bagus. Nah, yang kedua jujur, ya. Nah, yang kita mau bahas adalah terkait jujur. Jujur ini sangat penting sekali dalam sebuah perusahaan. Kalau karyawan dalam sebuah perusahaan itu tidak jujur, maka bisa perusahaannya bangkrut, ya. Kenapa? Karena tidak jujur. Sikit-sikit uangnya diambil, sikit-sikit uangnya dicuri, ya, disimpan, ya. Apalagi dia seorang bendahara, bisa menjadi, ya, koruptor, ya, dalam sebuah perusahaan, ya. Dan itu bisa membahayakan perusahaan, bisa bangkrut perusahaannya. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada teman kita, ya, yang meminta tolong kepada kita, ya, ketika kita melewati sungai, ada kawan kita yang minta tolong, musim, ya, tolong saya mau tenggelam nih, ya. Ketika kita, ya, saya mau menolongnya, hampir sampai nih, ya, dia sampaikan, ya, coba bercanda saja. Nah, di lain waktu kalau dia berkata seperti itu lagi, ya, mungkin saya tidak akan percaya lagi. Kenapa? Sebelumnya dia sudah berbohong. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sekali saja kita berbohong, maka di lain waktu kita akan sulit mempercayai. Ya, di lain waktu misalnya dia, musim, tolong saya mau tenggelam, karena dia sudah berbohong. Sebelumnya, ya, saya mungkin anggap itu hal yang biasa, ya, dia bercanda dan semacamnya. Ini bisa berbahaya, ya, kalau saya menganggap itu adalah bercanda dan rupanya dia benar-benar mau tenggelam, bisa-bisa dia mati. Nah, ini berbahayanya ketika kita berbohong. Nah, teman-teman sekalian, dalam sirah, ya, dalam sejarah Rasulullah SAW, yang namanya jujur ini adalah sikap, ya, adalah sifat Rasulullah yang sangat dikagumi, ya, para kaum musyrikin dulu, ya. Nabi Muhammad itu dulu, ya, memulai karirnya, ya, menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia dan mampu menaklukkan Jazirah Arab dalam kurun waktu 23 tahun dan mampu menjadi pemimpin yang sangat fenomenal di waktu itu berangkat dari kejujuran, ya. Sampai-sampai beliau itu digelari Al-Amin. Ini terjadi ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul. Dalam arti kata di bawah umur 40 tahun. Beliau digelari dengan Al-Amin. Apapun dikatakan oleh Rasulullah, ya, semua orang percaya, ya. Setiap orang menyukai sikap dan perbuatan jujur, ya. Orang jahat sekalipun menyukai orang-orang yang jujur. Itu terbukti saat kaum musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah SAW. Dengan sifat jujur ini pula Rasulullah SAW memiliki banyak teman, ya, banyak kawan Rasulullah.
Kalian pasti ingin memiliki banyak teman ya, kita pasti ingin memiliki banyak teman. Kalau kita banyak teman ya, dimanapun kita berada, kita butuh pertolongan ya, ada yang membantu kita, ada yang simpati dengan kita. Ketika kita sakit, banyak yang menjenguk kita. Kita ingin banyak teman. Maka dari itu mari kita ya mempelajari bagaimana kejujuran Rasulullah. Ini ada di buku ya, Wanita Berakhlak Mulia. Ini adalah seri pertamanya ya. Nah, buku ini hadir ya untuk memperbaiki ya peradaban dan sesuai dengan cita-cita Rasulullah SAW ya, innama bu'istu makarimal akhlak ya. Tidak diutus Rasulullah itu melainkan untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, insya Allah kita akan mampu memperbaiki akhlak kita berangkat dari ini ya. Dan jujur seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang jujur ya. Insya Allah, kata Profesor Mahfud MD ya, kokoh berdirinya sebuah bangsa ini lebih kurang seperti itu ya. Itu dilandasi oleh kejujuran. Mudah-mudahan ya, kita mampu untuk menjadi pribadi yang jujur ya, dimanapun ya. Jujur itu hebat. Jujur itu adalah sesuatu yang langka. Kalau kita memilikinya, maka insya Allah kita akan mudah ditemukan karena kita langkah ya. Dan kita akan disukai banyak orang, banyak teman, dan insya Allah rezekinya melimpah ya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang jujur dan istiqomah dalam kejujuran, dan insya Allah kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.